Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan masih melanjutkan di bab 2 pelajaran kita tentang perangkat lunak pengolah data. Nah, kita masuk ke sub tema B, yaitu mengolah dokumen. Nah, pada bagian mengolah dokumen ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu cara menentukan ukuran dokumen dan cara membuat batas area. Untuk cara menentukan ukuran dokumen, fungsinya apa sih kita menentukan ukuran dokumen? Nah, menentukan ukuran dokumen itu bakal sangat diperlukan banget sebelum kita mulai ngetik teks, apalagi kalau teksnya yang diketik itu cukup panjang. Yang kedua, fungsinya menentukan ukuran dokumen adalah agar dokumen yang kita buat sesuai dengan kertas yang akan kita gunakan. Misalkan kita gunakan A3, tapi kita menggunakan kertas A3 kertasnya, tapi di Microsoft Word-nya masih F4 yang ukurannya jauh lebih besar. Pasti nanti waktu di print akan tidak sesuai begitu. Akan ada teks yang hilang atau terpotong. Kemudian yang kedua ada cara membuat batas area atau margin. Batas area atau margin berfungsi untuk menentukan batas tepi tulis. Biasanya margin digunakan saat penyusunan buku, makalah, dan lain-lain. Kenapa sih kita harus menentukan margin? Ya, agar saat kita mengetik, teks bisa menjadi lebih rapi dan memudahkan juga untuk proses saat menjilid buku agar seluruh tulisan bisa kelihatan. Oke. Nah, untuk cara mengatur ukuran dokumen itu sendiri, itu kita bisa masuk pada tab page layout yang pertama itu. Ya, yang pertama kita masuk ke page layout. Ini. Kemudian kita klik yang size. Nah, di sini ada beberapa size default, size yang paling sering digunakan, yaitu ada letter, kemudian ada tabloid, ada legal, ada eksekutif, ada A3, A4. Yang paling sering sih A3 biasanya yang kita gunakan, dan A4 biasanya juga kita pakai. Kemudian ada B4, ada B5, ada envelope, kemudian ada envelope monarch. Ini masing-masing beda-beda sih, ini ada lebarnya gitu. Jadi kalau misalkan ini belum cocok juga, kalian mau bikin ukuran sendiri, bisa di more paper size. Itu kita atur sendiri di sini. Width dan height-nya. Misalkan width-nya kita mau kasih 250, kemudian height-nya 350. Nah, kita bisa melihat sambil ngelihat di previewnya bakal seperti apa sih, jadi kelihatan kertasnya itu ukurannya seperti itu. Nah, untuk menentukan ukuran dokumen itu hanya itu saja langkahnya, menentukan ukuran dokumen. Kemudian untuk menentukan margin. Untuk menentukan margin itu sendiri masih sama, masuk ke page layout. Klik layout, kemudian klik margin.
Seperti itu saya contohkan page layout. Kemudian kita klik margins yang ini. Nah, di sini ada beberapa margin yang paling umum biasanya digunakan, ada normal, narrow atau sempit, kemudian moderate, kemudian ada wide atau lebar, maksudnya marginnya lebar, kemudian ada mirror atau kaca. Tuh, misalkan kita contoh ini kita masih menggunakan margin normal yaitu 25,4 mm. Kalau saya mau menggunakan narrow misalkan, kita klik. Nah, jadi margin itu yang ini, yang di sisa ini, yang di sini margin. Itu margin batas tepi. Ini margin kiri, ini margin atas, ini margin kanan, kemudian ini margin bawah. Seperti itu. Kita misalkan narrow, kemudian moderate, itu yang tadi kita gunakan. Kemudian ada wide. Nah, ini wide, marginnya jadi lebih lebar, wide. Ini margin. Kita bisa ngelihat margin itu dari ini sih. Ini ada penggaris atau rulernya di sini. Yang warna lebih gelap ini adalah marginnya. Sini juga ini adalah marginnya. Seperti itu. Nah, ini mirror. Normal, ini margin. Kalau tidak cukup marginnya, kita bisa mengklik pada custom margin. Untuk kita atur sendiri marginnya, misalkan sini 30 di left 30, kemudian di atas 15, di bawah 15, di kanan 15. Tuh misalkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa atur-atur sendiri sih sebenarnya dengan cara klik custom margin. Seperti itu. Saya catat untuk mengatur sesuai keinginan. Nah, seperti itu yang pertama, menentukan ukuran dokumen. Yang kedua adalah menentukan margin. Dibaca-baca lagi ya. Oke, sepertinya itu aja untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami semua. Jangan lupa pelajaran TIK-nya dipelajari terus. Dan untuk tugasnya nanti akan saya share sekalian di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.